selalu menempatkan diri kita tuh di posisi orang itu. Orang itu punya kegiatan di dunia nyata, dia punya keluarga, dia punya pekerjaan juga. Jadi kalau kita agak telat sedikit cuman gara-gara lambat dibalas lalu dibilang gak peduli, itu egois juga, kita nggak boleh kayak gitu. Iya, jadi bagi Kis pribadi kalau manajemennya masih belum bisa ngebales kita, artinya memang dia ada giat lain. Gitu aja. Satu hal lagi, ketika kita merasa bahwa Bigo tidak bisa diandalkan untuk menjadi penghasilan satu-satunya, kesadaran itu ada di kita. Kayak Kis kan, Kis tuh tipe orang yang sadar diri, Kak. Ketika aku merasa Bigo adalah tempat di mana dulu yang bisa aku jadikan satu-satunya penghasilan yang aku andalkan, kalau sekarang udah nggak bisa, aku langsung banting setir. Iya, jadi LC. Jadi LC aku bisa, jadi tukang pijat atau massage terapis aku bisa. Karena apa? Karena aku sadar diri gitu. Kalau aku cuma berharap dari Bigo doang, ini nggak bisa nih. Langsunglah aku banting setir untuk menambah skill baru. Karena apa? Hidup kita adalah tanggung jawab kita. Jangan sampai kita menempatkan tanggung jawab itu di orang lain. Itu nggak bisa. Kita kan punya kehidupan sendiri, orang lain juga punya kehidupan sendiri. Nah, jadi menurut Kis pribadi, jangan pernah kita tuh mengandalkan orang lain atau manusia manapun. Iya, banyak orang misalnya dia jadi host, lalu dia lambat dibalas oleh manajemen, merasa, "Oh manajemen kok nggak bantu target aku, kok manajemen nggak memprioritaskan aku." Siapa kita? Kita kan sama derajatnya dengan derajat yang lain, host lain kan banyak. Namanya manajemen, host tuh banyak, nggak mungkin cuma satu. Dia ngurus ini masing-masing semua, emang urusan cuma satu, kan banyak. Satu hal aja yang kita cuma bisa lakukan, kita tetap follow up, itu yang pertama dengan cara yang sopan, kedua kita bawa dalam doa, agar apa? Agar orang yang bekerja itu semuanya amanah, semuanya tuh bisa mengerjakan semua porsinya masing-masing dengan fokus dan berkontribusi dengan profesional. Menurut Kis cuma selalu berdoa. Iya Kak, dalam hidup kita itu kita nggak bisa memaksa orang lain untuk hanya melihat kita atau mengurus kita. Tapi kita bisa lakukan bagian kita. Bagian kita apa? Kita tetap lakukan pekerjaan kita dengan profesional, disiplin, konsisten. Itu yang pertama. Kita harus tanggung jawab dengan pekerjaan yang ada. Yang kedua kita tetap follow up. Kita lihat mau sampai mana di batasnya. Kan pasti akan ada progres di sana. Nah setelah itu nomor 3 lagi kita harus sadar. Oh target kita berapa nih? Kalau kita lihat target kita itu memadai untuk kehidupan kita, ya udah kita tetap lanjutkan fokus hanya di Bigo. Tapi kalau kita lihat, wow target ini udah nggak memadai untuk kehidupan kita. Kita coba untuk cari skill baru, belajar pengalaman baru agar bisa menambah ilmu kita, agar kita tetap bisa bertahan hidup dan bahkan bergelimang. Bergelimang harta, bergelimang rejeki, bergelimang skill, ilmu, pengetahuan. Jadilah orang yang selalu haus akan hal baru, yang positif, menambah ilmu, skill di dunia virtual, live streaming ini, ataupun di dunia nyata. Bagi Kis itu sama. Perbatasan antara nyata dengan virtual kayak gini tuh sangat tipis Kak. Mau kita di Bigo, mau kita dunia nyata, dari manapun rezekinya tuh semua bisa. Jadi kita tuh jangan pernah membatasi bahwa oh aduh aku dari Bigo nggak dapat rezeki, berarti aku bulan ini miskin, susah. Enggak juga. Pasti ada jalan lain. Jangan pernah merasa bahwa satu pintu tertutup lalu merasa wow nggak ada lagi nih rezeki aku, nggak bisa. Kita kan punya keyakinan, kita punya iman, kan kita punya kepercayaan atau masing-masing. Nah, ketika satu pintu tertutup, maka pintu yang lain akan dibukakan. Satu jalan tertutup, jalan lain dilebar, dibukakan, dimudahkan. Itu cara berpikirnya, karena itu cara Kis menjalani hidup. Kenapa? Sejauh kalau teman-teman lihat, aku nangis di Bigo gara-gara akunku kena ban. Wajar, aku sedih karena aku manusia. Iya. Jadi bagi Kis pribadi Kak, kalau misalnya ini Bigonya kena ban, aku sedih. Tapi aku jadi manusia, aku percaya Tuhan itu baik. Ketika satu jalan tertutup, ada jalan lain. Karena kita percaya sama Yang Maha Kuasa. Iya, mau jalan lewat manapun Kak. Mau kita jalannya lewat belakang, mau jalan samping, jalan depan, atau mencari jalan lain. Semua itu kita usahakan yang terbaik sebagai manusia yang pertama. Manusia itu tugasnya berusaha semaksimal mungkin. Bawa dalam doa yang kedua. Nanti hasilnya kita serahkan kepada Yang Maha Kuasa. Nggak boleh maksa. Manusia tuh nggak punya kekuatan untuk melakukan kehendak Yang Maha Kuasa, membelokin. Misalnya Yang Maha Kuasa ini udah punya rencana nih. Kita mau belokin ke kanan, ke kiri. Nggak bisa. Mencari keadilan sama manusia sampai mati pun nggak akan bisa dapat keadilan. Mencari sesuatu yang sesuai dengan keharapan kita kepada manusia, sampai kapanpun kita pasti akan kecewa, menderita, sakit hati, terluka. Karena apa? Manusia nggak bisa diharapkan. Kita sesama manusia hanya bisa saling berhubungan baik. Profesional kerja, take and give.
berikan nilai kita kepada pihak lain, yang lain memberikan nilai balik kepada kita. Karena hidup itu tentang transaksional, kalau dalam hal pekerjaan. Tapi lihat, niatnya apa? Kalau niat kita sedekah, itu bukan transaksional sesama manusia, tapi kita niat dari hati pengen melakukan kebaikan, kan lain. Tapi kalau kita jadi host, ini namanya kita transaksional. Dengan apa? Kita udah berkomitmen dengan aplikasi Bigo Live ini melalui manajemen, menurut KIS ya. Jadi kita itu udah saling keterikatan di sana. Entah berapa tahun, entah berapa lama di sana. Kita punya tanggung jawab di situ. Jadi kita harus tahu posisinya. Rezeki datang kadang datang tanpa tak disangka. Betul, setuju sama Kak Yuka. Terkadang Kak, justru rezeki itu datang ketika kita tidak terlalu mengejar. Kita capek kerja keras, kita banting tulang seolah-olah kayak gimana gitu, ngejar-ngejar terus. Malah rezeki itu takut Kak, karena dia merasa takut sama orang yang terlalu ambisi ke arah negatif. Ambisi arah positif itu beda. Ambisi itu bisa jadi dua sudut pandang ya, ke negatif sama yang positif. Kalau ke arah negatif, kita ngejar banget sampai kita tuh melakukan segala cara apapun itu. Baik buruknya terserah, yang penting aku dapat. Tapi ambisi yang positif, kita tetap melakukan bagian kita, nah nanti masalah hasil kita serahkan ke yang Maha Kuasa. Menurut Ki sih kayak gitu. Kakak benar, Ki setuju sama kakak. Rezeki akan datang pada waktunya. Udah jam 9, Kis mandi, ini udah kering kayaknya keringat. Ini tadi nyambil ngeringin keringat tuh, lihat tuh, basah semua keringatnya. Kis mau keramas dulu ya teman-teman. Rezeki semua dari sesama manusia, dalam arti semakin banyak teman, semakin banyak rezeki. Oh, kalau itu misalnya slogan kakak bagus, tapi kan slogan orang beda-beda. Lakukan semua sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing ya teman-teman. Kalau kakak merasa punya banyak teman, banyak rezeki, bagus, silahkan lakukan. Semoga kakak selalu banyak teman. Semoga kita semua dikelilingi teman-teman dan orang-orang yang baik, dijauhkan dari kejahatan. Menurut Kis gitu. Kita tetap punya pegangan. Pegangannya apa? Kita punya prinsip dalam hidup masing-masing. Nah, prinsip Kis adalah ketika senang, mari kita bersama-sama. Tetapi ketika ada masalah, mari kita menarik diri dulu, bawa dalam doa, dan ceritakan semua masalah terdalammu hanya kepada yang Maha Kuasa. Karena bagi Kis pribadi itu prinsip. Bersenang-senang dan berbahagialah dengan semuanya, agar semua merasakan kebahagiaannya. Tetapi ketika kamu terpuruk, sedih, dan terluka, tariklah diri dulu untuk merenung, memberikan diri waktu untuk mengenal diri sendiri. Itu prinsip bagi Kis ya. Ketika kita sedang berada dalam keadaan tidak baik saja, bukan tanggung jawab manusia lain untuk menghibur kita, bukan tanggung jawab orang untuk membuat kita bahagia, bukan tanggung jawab orang untuk mengangkat kita. Tetapi Tuhan akan mengirimkan orang tersebut, siapapun orangnya serandom itu, aku percaya bahwa kebaikan itu akan selalu datang. Karena apa? Karena kita datangnya kepada yang Maha Kuasa. Kita mengadu kepada yang Maha Kuasa, maka dikirimkanlah orang-orang baik yang kita nggak pernah tahu bahkan siapa. Itu prinsip dalam hidup Kis. Berbahagialah dengan semuanya, tetapi bersedihlah dengan